Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam Pak Prayanto. Kami, saya Muhammad Kurnia Fatur Rahman dan Rakyat Kain Lawangsa akan menjelaskan artikel ilmiah kami yang berjudul Perbandingan Algoritma K-Nearest Neighbors atau KNN dan Support Vector Machines SVM untuk klasifikasi trustworthiness pada website. Nah, untuk abstrak dari artikel ilmiah ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat kepercayaan atau trustworthiness suatu website dengan menggunakan algoritma KNN dan SVM. Klasifikasi trustworthiness pada website sangat penting untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi dan memilih website yang dapat diandalkan dan aman untuk digunakan. Hasil eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa algoritma KNN mampu mengklasifikasikan trustworthiness pada website dengan tingkat akurasi sebesar 83%. Sedangkan algoritma SVM hanya mampu mengklasifikasikan trustworthiness pada website dengan tingkat akurasi sebesar 64%. Itu keywords-nya. Untuk selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan rekan saya. Kemudian berikutnya untuk bagian pendahuluan, dalam era digital saat ini, website telah menjadi salah satu sumber utama informasi dan interaksi bagi pengguna internet. Namun, tidak semua website dapat dipercaya dalam menyediakan informasi yang akurat dan aman. Oleh karena itu, penting untuk memiliki metode yang dapat secara efektif mengklasifikasikan trustworthiness atau kepercayaan suatu website. Klasifikasi trustworthiness bertujuan untuk membedakan website yang dapat dipercaya dan yang tidak dapat dipercaya berdasarkan berbagai fitur dan karakteristik yang relevan. Dalam penelitian ini akan digunakan dua algoritma klasifikasi yang umum digunakan, yaitu KNN dan SVM, untuk mengklasifikasikan trustworthiness pada suatu website. KNN adalah algoritma yang berdasarkan pada konsep tetangga terdekat, di mana label dari suatu website ditentukan berdasarkan mayoritas label tetangga terdekatnya. Sedangkan SVM adalah algoritma yang membantu kita memisahkan website ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik mereka. Kedua algoritma tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui algoritma mana yang memberikan hasil klasifikasi lebih akurat dalam pengembangan metode klasifikasi trustworthiness. Berikutnya, tinjauan pustaka. Klasifikasi trustworthiness pada website merupakan penelitian yang penting dalam era informasi digital saat ini. Trustworthiness atau kepercayaan merupakan faktor kunci dalam menentukan apakah sebuah website dapat digunakan atau tidak. Penelitian ini menggunakan dua algoritma klasifikasi, yaitu KNN dan SVM, untuk mengembangkan model klasifikasi yang dapat membedakan antara website yang dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Yang berikutnya, pengertian algoritma SVM dan KNN. SVM adalah metode pembelajaran mesin berdasarkan teori pembelajaran statistik, teori dimensi Vapnik-Chervonenkis, dan prinsip minimisasi risiko struktural. SVM dapat mengatasi secara efektif masalah regresi atau analisis deret waktu, pengenalan pola, atau masalah klasifikasi, analisis diskriminan, dan banyak masalah lainnya. SVM populer dalam bidang prediksi dan evaluasi komprehensif. SVM performa baik dalam menyelesaikan masalah pengenalan pola dengan sampel kecil, nonlinear, dan dimensi tinggi, serta memiliki banyak keunggulan unik dengan mengatasi masalah dimensi serta isu-isu lainnya. Sedangkan KNN adalah algoritma prediksi non-parametrik. Algoritma ini mencari k-vektor fitur yang paling mirip dalam basis data historis untuk memprediksi nilai-nilai di masa depan. Model ini memiliki struktur sederhana dan efisiensi komputasi yang tinggi. Kemudian untuk penelitian terkait, beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk membandingkan kinerja algoritma KNN dan SVM dalam mengklasifikasi sesuatu. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Gerhard pada tahun 2019 mengembangkan model untuk mengklasifikasikan kualitas minyak zaitun menggunakan KNN dan SVM, kemudian membandingkan akurasinya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Xiao tahun 2019 juga melakukan hal yang sama, yaitu membandingkan algoritma KNN dan SVM dalam mengklasifikasikan kejadian lalu lintas. Namun belum ada penelitian yang membandingkan kedua algoritma tersebut untuk mengklasifikasikan trustworthiness pada suatu website. Untuk metode penelitiannya, data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kaggle. Data yang digunakan yaitu rata-rata pengunjung dalam sehari,
rata-rata halaman yang diakses dalam sehari, privasi, dan lain-lain. Kemudian data diproses untuk diubah menjadi format yang dapat digunakan untuk pelatihan dan pengujian model machine learning. Proses ini meliputi pembersihan data dari noise dan normalisasi data untuk menghilangkan data yang tidak relevan dan mengubah data menjadi skala yang sama agar diproses lebih baik. Setelah data diproses, dua algoritma klasifikasi yaitu KNN dan SVM akan digunakan untuk mengklasifikasikan trustworthiness pada suatu website. Data yang telah diproses dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian untuk melatih dan menguji model machine learning. Model machine learning kemudian dilatih menggunakan algoritma yang sesuai dengan teknik yang digunakan. Setelah data diklasifikasikan menggunakan algoritma KNN dan SVM, akurasi dari kedua algoritma tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui algoritma mana yang lebih baik dalam mengklasifikasikan trustworthiness pada suatu website. Kemudian berikutnya, bagian hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Kurnia. Oke, untuk hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dilakukan klasifikasi trustworthiness pada suatu website menggunakan algoritma KNN dan SVM. Kedua algoritma tersebut dibandingkan untuk melihat algoritma mana yang memberikan akurasi yang lebih baik. Pada tahap awal, dataset yang digunakan diimpor dan fitur-fitur yang relevan dipilih. Kemudian dilakukan pembersihan data dengan menghapus data yang tidak relevan. Selanjutnya dilakukan encoding pada fitur-fitur yang memiliki nilai string menggunakan label encoder dan fitur-fitur numerik dinormalisasi menggunakan min-max scaler. Terus setelah melakukan pre-processing data, dilakukan pembagian dataset menjadi data latih, training, dan data uji testing dengan proporsi 75:25. Kemudian dua algoritma klasifikasi KNN dan FSM itu diterapkan pada data latih. Pada tahap evaluasi, lakukan validasi silang k-fold dengan k-nya itu sama dengan 10 untuk menguji akurasi dari masing-masing model menggunakan data latih. Hasil validasi silang menunjukkan bahwa model KNN memiliki akurasi rata-rata sebesar 0,82 dengan standar deviasi sebesar 0,1025. Sedangkan model SVM memiliki akurasi rata-rata sebesar 0,64 dengan standar deviasi sebesar 0,0177. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model KNN memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan model SVM dalam hal akurasi. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja pada data uji menggunakan metrik akurasi, confusion matrix, dan classification report. Pada pengujian menggunakan model KNN diperoleh akurasi sebesar 0,835. Classification report memberikan informasi lebih rinci tentang precision, recall, dan F1 score-nya untuk setiap kelas. Nah, dalam kasus ini, model KNN menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai precision, recall, dan F1 score yang seimbang untuk setiap kelas trustworthiness. Namun, saat menggunakan model SPM pada data uji, diperoleh akurasi sebesar 0,643. Hasil tersebut menunjukkan performa yang lebih rendah dibandingkan dengan model KNN. Hal ini dapat dilihat dari confusion matrix yang menunjukkan bahwa model SVM tidak dapat mengklasifikasikan data dengan baik untuk setiap kelas trustworthiness. Classification report juga menunjukkan bahwa model SVM memiliki nilai precision, recall, dan FA score yang rendah untuk setiap kelas trustworthiness. Untuk kesimpulannya, hasil evaluasi menggunakan metrik akurasi menunjukkan bahwa model KNN menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada model SVM. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN lebih cocok digunakan untuk melakukan klasifikasi trustworthiness pada website dibandingkan dengan SVM. Penelitian ini memberikan bukti bahwa KNN mampu memberikan akurasi yang lebih baik dalam mengklasifikasikan tingkat trustworthiness suatu website berdasarkan fitur-fitur yang dipilih dalam penelitian ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi artikel ilmiah MPI dari saya dan Rake. Ini ada daftar pustakanya, ada dari Dirhats dan Xiao yang tadi disebutkan itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih ke Pak Prayanto untuk waktunya. Salam kebajikan. Terima kasih.